Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Syamil Agozi dari kelas 12H dan hari ini saya akan menjelaskan penilaian portofolio saya yaitu analisa hubungan jumlah kendaraan bermotor pribadi terhadap kualitas udara di Indonesia. Dan saya berterima kasih kepada guru pembimbing saya Bu Liha atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Kenapa sih saya milih materi ini? Nah, saya memilih materi ini dan juga mengapa saya memilih untuk menganalisa hal ini karena yang seperti kita sudah tahu banyak banget berita-berita seperti kayak kualitas udara di Jakarta ataupun kualitas udara di Bekasi, Tangerang ataupun kayak provinsi atau kota-kota lainnya. Banyak banget hal-hal yang bikin kita khawatir tentang kualitas udara di Indonesia ini. Jadi saya bingung nih, kenapa sih, apa, udara di Indonesia ini jadi kayak buruk ini? Jadi saya mikir, apakah karena kendaraan pribadi? Jadi kan kita ini salah satu negara dengan populasi, manusia terbesar di dunia, pasti dong kita, punya juga banyak banget kendaraan-kendaraan pribadi gitu loh. Apalagi yang seperti kita tahu, kita ini orang Indonesia yang cukup malas untuk kita makai transportasi umum. Jadi saya penasaran, seberapa ngaruh sih, kendaraan pribadi bermotor ini terhadap, kualitas udara di Indonesia ini. Jadi saya sudah mengumpulkan data-data per provinsi di sini. Jadi saya sudah mengumpulkan dari mulai Aceh sampai juga Papua. Jadi saya mengumpulkan data-data dari, ada di sini mobil pribadi dan juga sepeda motor, yang nanti saya akan gabungkan untuk menjadi suatu satu data yaitu variabel X yaitu, kendaraan bermotor pribadi. Nah untuk variabel Y-nya, saya memakai PM2,5. Apa sih PM2,5? Mari saya jelaskan tadi, PM2,5 itu adalah suatu partikel udara yang ukurannya itu sangat kecil. Nah, ini partikel yang sangat berbahaya yang, biasanya dihasilkan, oleh debu-debu gitu kayak banyak banget penghasilannya. Nah, ini tuh cukup berbahaya itu buat masalah kesehatan yang itu bisa bikin gangguan pernafasan, penyakit kardiovaskular, dan juga bahkan sampai kematian. Nah, itu tuh, sangat kecil sampai, untuk ukurannya itu sampai mikrogram per meter kubik. Nah, jadi kita makanya itu, eee, untuk, untuk ukurannya ini 7,9 nih, 7,9 ini maksudnya mikrogram per meter kubik. Jadi kayak ada 7,9 mikrogram per meter kubiknya, gitu. Nah, selanjutnya ada sajian diagramnya. Di sini setelah kita mengumpulkan data-datanya itu kita bisa menghasilkan suatu diagram gitu lah. Di sini ada diagram yang di sini di kiri Y-nya untuk kualitas udaranya dan juga X-nya itu ada kendaraan bermotor pribadi. Nah, kita bisa lihat ada arahnya. Di sini ada arah menunjukkan korelasi yang positif gitu loh. Jadi kayak, semakin banyaknya, kendaraan bermotor pribadi jadi semakin buruk juga kualitas udara. Jadi saya lupa beritahu, jadi semakin tinggi di sini, misal ada 36 itu buruk itu untuk kualitas udaranya gitu loh. Dan juga semakin kecil itu semakin baik. Di sini ada 4 jadi itu, baik gitu loh. Nah, di sini kita bisa lihat trennya juga, ada trennya itu pola linier. Nah, trennya ini kita bisa naik lurus terus ke atas di sini ya. Jadi kayak dari 0 di sini sampai terus ke 250 juta sini, terus naik terus gitu lah, linear positif ke atas gitu lah. Dan juga bentuk korelasinya seperti saya sudah tadi kayak seperti tahu jadi kayak ada korelasi positif antara jumlah kendaraan pribadi dan juga kualitas udara yang semakin memburuk di provinsi ini. Dan juga menandakan bahwa semakin banyak nih, semakin banyaknya kendaraan pribadi seperti motor dan juga mobil itu jadi makin buruk. Tapi juga kita bisa lihat ini meskipun, korelasinya positif, kita bisa, memberi hipotesa awal bahwa ini korelasinya positif sedang karena tidak terlalu menyatu ya, karena, meskipun naik terus ke atas tapi tersebar-sebar terus gitu loh, tidak terlalu, nyatu data. Jadi kayak misal di sini ada kayak dengan kendaraan bermotor pribadi yang cukup sedikit di suatu wilayah, tapi kualitas udaranya juga cukup buruk. Jadi kita bisa bilang mungkin ada faktor lain selain, kendaraan pribadi tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa membuat tabel persamaan regresi. Apa sih tabel persamaan regresi? Nah, persamaan regresi itu kita bisa buat bikin garis linear tadi gitu loh. Nah, di sini pertama kita bisa buat ada NX, Y, X dikali Y, X dikali X, dan juga Y dikali Y.
Jadi, kita bikin semua ke atas, kita bikin rata-ratanya dan juga total. Nah, total ini bakal dipakai nanti istilahnya namanya sigma. Nah, selanjutnya setelah kita bikin tabel persamaan regresi itu kita bisa bikin langsung nih persamaan regresinya. Persamaan regresi ini dinyatakan dengan Y sama dengan A ditambah BX. Nah, selanjutnya kita langsung bisa bikin nih X garis atas yaitu sama dengan sigma X per N. Nah, sigma X itu apa sih? Nah, di sini sigma X itu adalah total nih semua variabel X nih gitu loh. Per N. N itu apa? N itu, total jumlah datanya di sini ada 25. Ya, di sini bisa kita lihat ya, datanya ada 25 dan juga hasilnya ini ada 130 juta, terus juga ada selanjutnya nih ada Y garis atas sama seperti X tadi dengan sigma Y per N dan juga hasilnya. Lanjut, kita bisa akhirnya setelah kita menemukan, X dan Y tadi, kita bisa membuat XX, XY dan juga SS, XX. Nah, untuk SS, XY ini itu, menggunakan sigma XY tadi dan juga sigma X dan, dikali sigma Y per N. Nah, di sini hasilnya dan juga SSXX itu dengan, sigma XX dan juga dengan, sigma X dipangkatkan 2 ataupun dikali dengan diri sendiri per N. Nah, ini dengan hasilnya. Selanjutnya ada, setelah kita menemukan jumlah kuadratnya si variabel independen X terhadap rata-rata dan juga variabel independen Y terhadap rata-ratanya, kita dapat menemukan, B. Nah nih, B ini dinyatakan dengan tadi itu SSXY dan juga SSXX. Nah, bisa ditemukan di sini 0,00000097. Nah, kita pun, setelah menemukan B ini, kita bisa menemukan A. A ini dirumuskan dengan Y dikurang B dikali X. Nah, tadi kita sudah menemukan Y, B, dan juga X-nya bisa ditemukan di sini ada 9,96172,823. Dan akhirnya kita menemukan persamaan garis regresi dari data ini, yaitu Y topi dikali sama dengan A tambah BX, yaitu 9,96172,823 ditambah 0,00000097 dikali X. Nah, selanjutnya ada interpretasi gradien dan titik potok. Apa sih? Jadi, setelah kita menemukan persamaan garis regresi, kita bisa, pahami nih, apa sih maksudnya ini, angka-angka ini, terus ada X ya, maksudnya apa sih? Jadi, interpretasi gradien. Nah, gradien ini tadi itu di B-nya, yaitu yang B itu 0,0097 tadi. Jadi maksudnya kayak nilai B ini mengindikasikan bahwa setiap kali jumlah kendaraan bermotor pribadi bertambah satu kendaraan, tingkat polusi akan meningkat sebanyak 0,097. Apa sih maksudnya? Jadi misalnya kita masukkan, ini kan tulisannya mengindikasikan bahwa setiap kali jumlah kendaraan bermotor pribadi bertambah satu kendaraan. Nah, seperti yang sudah kita tahu tadi untuk data yang kita pakai di sini untuk variabel X-nya ini adalah jumlah kendaraan bermotor pribadi. Jadi setiap nih ada kita masukkan 0,097 dikali satu, jadi berarti setiap satu ini nanti nambah nih, si nambah A-nya ini nambah, jadi nambah 01. Jadi setiap kendaraan pribadi ini menyumbang sekitar 0,000097 mikrogram per meter kubik gini loh. Jadi misalnya ada 2 jadi nanti nambah jadi 0,097 dikali 2 ataupun 3 dan seterusnya. Jadi setiap kendaraan pribadi ini menyumbang 0,97 mikrogram per meter kubik. Nah, untuk interpretasi titik potong atau A-nya ini, nilai A menyatakan bahwa ketika jumlah kendaraan bermotor berjumlah 0 atau tidak ada tingkat polusi standarnya adalah 9,96172,823. Apa sih maksudnya? Jadi, ketika nih kita kalikan 0 tadi si 0,097 ini pasti jadi 0 dong. Jadi kita bisa nemu Y-nya di depan nih. Y itu yang seperti kita tahu tadi, Y itu adalah sebuah tingkat polusi udaranya. Jadi, ketika misalnya nggak ada sama sekali nih, nggak ada faktor, kendaraan pribadi ini, masih ada loh polusi sekitar 9,96172,823 ini. Jadi kayak kita bisa simpulkan yang berarti ada faktor lain yang menyebabkan polusi udara selain kendaraan bermotor pribadi itu. Nah, selanjutnya ada interpolasi dan juga ekstrapolasi. Apa sih maksudnya interpolasi dan ekstrapolasi? Nah, interpolasi adalah dan ekstrapolasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel. Nah, untuk interpolasi ini kita pakai yang, misalnya ada range data yang paling besar dan paling kecil, kita pakai di antaranya tapi yang tidak ada di datanya. Kita bisa prediksi jadi kayak,
kita bisa, tahu nih apakah data ini, datanya yang dapat diterima, wajar, logis atau tidak gitu loh. Jadi misal nih, kita pakai range data di sini kita pakai variable X-nya, kita masukin ke persamaan regresi kita tadi, kita pakai di 4 juta. Ketika ada 4 juta kendaraan, itu akan menghasilkan 13,8 mikrokubik per meter kubik itu, jadi kayak, jadi meningkat terus gitu. Hal ini berada dalam jangkauan data yang dapat diterima. Apa maksudnya? Jadi ketika kita mengurutkan data tadi kita misalnya pakai di angka 4 juta ya di sini kan. Jadi kita bisa lihat, misal ada 3.900.000 dan juga ada 4.100.000. Nah, ini tuh datanya berimbang, hasilnya, hasil dari Y variabelnya itu masih di datanya itu masih nyambung gitu loh, tidak tidak, melambung jauh ataupun melambung terlalu rendah gitu loh. Jadi kayak data ini masih bisa diterima karena tingkat populasinya itu masih, kurang dari 18,4. Apa sih 18,4 itu? 18,4 di sini ada 30 juta tuh. Nah, 3 juta. Di sini 3 juta dan kita pakai data kan tadi ada di sini, 4 juta ya. Nah, jadi masih nyambung gitu loh, nggak ngelebihin, nggak terlalu jauh gitu loh. Masih sama-sama aja gitu loh. Dan juga untuk ada ekstrapolasi, sama seperti interpolasi tidak sama sih, tapi, kita memakai range-nya itu sekarang yang di luar range data gitu loh. Jadi misal kita punya range paling tingginya itu ada 5 juta dan juga paling renahnya 1 juta. Jadi kita pakainya itu, range data di angka 7 juta gitu loh, di luar datanya gitu loh, yang nggak ada di datanya kita itu. Nah, kita pakai range di sini ada X-nya ini ada 23 juta di sini, 23 juta yang menghasilkan 32,2 mikrogram per, meter kubik di sini. Dan hasilnya ini tergolong wajar karena, gradiennya positif dan juga korelasinya itu masih masuk akal antara jumlah kendaraan dan juga polisi. Dan juga, karena kan masih jadi misalnya, tadi kita bisa lihat datanya yang paling tingginya berapa, itu menghasilkan misalnya ada, yang angka 70 juta ini ada 20 ini, segala 20,3 dan juga ini hasil 32,2. Nah, itu, masih, datanya masih meningkat ke atas gitu loh, tidak turun ke bawah, tidak terjatuh terlalu bawah. Kan ini kita korelasinya, eee, positif dan juga linear, naik ke atas terus gitu loh. Masih bisa diterima datanya. Dan juga setelah kita melihat data-data yang kita sudah buat, segala macam, kita ini bisa membuat, koefisien korelasinya dan juga koefisien determinasi. Apa sih koefisien korelasi? Nah, koefisien korelasi seperti yang, dari awal tadi kita, ngira-ngira, "Oh ini datanya ini hubungannya sedang," segala macam. Nah, kita bisa nih bikin, secara pasti dengan rumus. Di sini ada SSX yang sudah kita temukan juga XSXX dan juga yang baru ini ada SSYY di sini. Nah, kita bisa nemukan koefisien korelasi direpresentasikan oleh nilai R. Nah, R ini sama dengan SSXY per akar SSXX dikali SSYY. Nah, yang dengan hasilnya 0,7455746 ini. Nah, nilai R ini kita bisa lihat sebuah data, biasanya ini data berbeda-beda, tapi saya pakai data ini yang di modul yang diberikan oleh Budiha. Di sini ada, eee, lebih dari sama dengan 0,7 itu artinya sedang. Nah, data kita ini 0,7 artinya, tingkat korelasi antara jumlah kendaraan bermotor pribadi dan juga tingkat polusi udara ini adalah sedang. Nah, selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini kita bisa pakai dengan nilai kuadrat dari nilai R tadi itu. Jadi tadi, nilai R-nya itu 0,7455746 ini kita kuadratkan menjadi 0,5588574. Nah, dari hasil itu kita kali dengan 100%. Nah, biar jadi nilai persennya. Jadi kita bisa dapatkan di sini 55,5888574%. Apa maksudnya? Jadi dari 100% nih, ada 55,58874%, kita dapat 55%-nya. Jadi 55% ini penyebab polusi udara dipengaruhi oleh kendaraan bermotor pribadi. Jadi kayak dari 100% nih, penyebab polusi udara, 55%-nya ini dipengaruhi oleh kendaraan pribadi dan juga 40% lain tadi yang, faktor-faktor lain itu
Nah, ini cuma 44% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain tadi itu. Jadi, meskipun ada pengaruh, tapi ya setengahnya, 55% saja, tidak 100% semuanya karena salah, kendaraan pribadi yang bermotor. Nah, selanjutnya dan juga yang terakhir di sini kita membandingkan perhitungan kita dengan perhitungan otomatis dengan Microsoft Excel. Nah, kita kan sudah ngitung-ngitung panjang segala macam dengan rumus, ada nih cara satu dengan, Microsoft Excel. Nah, di sini kita bandingkan apa sih kita tuh, bener, jauh, sama, apa salah, apa gimana. Nah, kita bisa lihat di sini nih persamaan regresi kita tadi itu Y sama dengan 9,9617282,23 ditambah 0,0097 X, dan juga di Excel-nya ini Y sama dengan 9,915 ditambah 0,0001 X, dan juga koefisien determinasinya kita tadi 0,558574, dan juga di Excel 0,559. Bisa kita lihat berbeda, tapi ya tidak terlalu jauh perbedaannya. Di sini kita bisa lihat ini hanya perbedaannya itu hanya, pembulatan, bisa kita lihat seperti yang kayak 0,0097 di sini. Di Excel-nya itu 0,001. Jadi kita, dari 0,97 ini dibulatkan menjadi 1 gitu loh. Jadi, cuman perbedaan kayak koefisien determinasi juga di sini kayak di saya ini 0,558574. Nah, di Excel langsung dibulatkan ke 0,559. Jadi, ada suatu perbedaan tapi tidak terlalu signifikan, dan hanya, perbedaannya ini di pembulatannya. Yang bisa saya simpulkan itu biasanya karena, sistem Excel ini ingin mempersingkat waktu komputasi, yang bisa kelihatan kayak, di atas nih, di atasnya itu di tabel di atas grafik itu ada Y sama dengan 1E, itu pangkat min 6 gitu loh. Biasanya, di Excel itu kita dipersingkat biar nggak terlalu panjang gitu loh. Jadi biasanya dia ngambil yang 0 koma belakang bla bla bla, tapi sekian aja, nggak terlalu jauh. Tapi kalau kita pakai full data kalkulator, full panjang, kita masukin datanya semuanya, jadi ada perbedaan tapi tidak terlalu berpengaruh. Nah, untuk ya terakhir nih, sumbernya tadi saya pakai di data kendaraan, saya pakai dari Badan, BPS di sini, dari tahun 2022, jenis kendaraan unit. Nah, di sini ada juga data udaranya saya pakai dari IQR. Di sini ada kayak screenshot web saya melakukan penelitian, dan ya sudah, segitu aja. Jadi, kesimpulannya, apakah berpengaruh atau tidak? Ya, berpengaruh tentu, kendaraan pribadi bermotor ini terhadap kualitas buruknya udara di Indonesia, tapi, tidak seluruhnya kita bisa salahkan atas kendaraan bermotor pribadi. Tadi seperti kita sudah lihat itu di sini ada 55% penyebabnya itu karena ini, tapi ada 40% lainnya itu karena faktor lainnya. Jadi ya, ada suatu penyebab karena, pengendalian pribadi, tapi juga ada, karena alasan yang lain. Ya, gitu. Jadi, ya terima kasih sudah mendengarkan Ibu Lia ataupun teman-teman saya yang mungkin menonton. Jadi, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika mungkin ada kesalahan kata atau pengucapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.